Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Pinatu Nikma dengan NIM 221575. Saya dari kelas RA8 Manajemen semester 4. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ulang tahun semester mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak De Faisal Mabtuhi SEMM. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menonton. Baik, materi yang pertama yakni mengenai konsep dasar perilaku organisasi, di mana pengertian perilaku organisasi sendiri menurut Timothy A. Judge, beliau menyatakan bahwa perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan juga struktur terhadap perilaku di dalam organisasi tersebut, di mana tujuannya itu untuk menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Jadi, perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia, di mana dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Dengan demikian, pengertian perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mengamati tentang pengaruh perilaku individu, kelompok, dan juga perilaku dalam struktur organisasi, di mana maksudnya itu untuk mendapatkan pengetahuan guna memperbaiki keefektifan organisasi tersebut. Jadi tujuan praktisnya itu adalah untuk mendeterminasi bagaimana sih perilaku manusia itu mempengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Kemudian tujuan perilaku organisasi itu ada 3. Yang pertama itu ada tujuan menjelaskan, di mana tujuan menjelaskan ini dilakukan jika kita ingin mencari jawaban tentang mengapa sih seorang individu itu melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, tujuan menjelaskan ini mungkin tidaklah begitu penting dari sudut pandangan manajerial, sebab hal ini terjadi setelah fakta. Tetapi jika kita ingin mengerti suatu fenomena, kita harus mencoba untuk menjelaskan. Kemudian dengan pengertian ini, kita dapat menentukan faktor-faktor penyebab yang berhubungan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu tujuan memprediksikan, di mana tujuan memprediksikan ini berfokus pada kejadian di masa yang akan datang. Tujuan ini mencoba untuk menentukan apa yang akan dihasilkan dengan mempraktekkan suatu aksi tertentu. Misalnya nih, seorang manajer produksi mencoba untuk menilai bagaimana sih respon anggota departemennya terhadap kinerjanya. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu tujuan kontrol, di mana tujuan yang paling kontroversial adalah menggunakan pengetahuan perilaku organisasi untuk mengontrol perilaku seorang individu. Misalnya seorang manajer itu bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya si A ini bekerja lebih giat? Nah, hal ini itu akan menjadi suatu hal yang kontroversial karena mengontrol perilaku seseorang yang dianggap suatu tindakan yang tidak etis, terutama dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Mungkin itu materi yang pertama. Kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, materi yang kedua yakni mengenai teori perilaku dan juga model perilaku organisasi, di mana manusia merupakan salah satu aspek yang sangat penting di dalam organisasi dan juga merupakan salah satu unsur pendukung organisasi. Kemudian perilaku organisasi itu kan pada hakikatnya merupakan hasil interaksi antar individu dalam suatu organisasi. Nah, supaya kita semua lebih memahami perilaku masyarakat, terlebih dahulu kita itu harus mengetahui atau memahami ciri-ciri yang unik pada setiap orang. Nah, ciri-ciri yang disebutkan di sini adalah ciri-ciri biografi, kepribadian, persepsi, dan juga sikap. Nah, mengenai sikap, secara umum psikologi itu menggunakan 3 teori kepribadian untuk memahami kepribadian atau sikap manusia. Yang pertama itu teori sifat, dan yang kedua teori psikodinamik atau psikodinamik teori, dan yang ketiga merupakan teori humanistik atau humanistik teori. Nah, mengenai teori sifat, yakni teori yang pertama, di mana teori sifat ini menyatakan bahwa kepribadian itu diartikan sebagai keunikan seseorang berdasarkan ciri-ciri seperti
ketelitian dan juga ketidaktelitian, terus juga keramahan dan juga ketidakbaikan. Nah, teori ini juga berasumsi bahwa setiap orang itu memilikinya, namun dengan tingkat kepemilikan yang berbeda-beda. Misalnya, beberapa orang itu ada yang ramah dan juga ada yang tidak ramah. Nah, seperti itu. Kemudian mengenai teori psikodinamik, yakni teori yang menyatakan bahwa setiap orang itu mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Nah, hal ini disebabkan karena setiap orang itu memberikan respon yang berbeda terhadap rangsangan yang mereka terima. Kemudian yang ketiga, teori humanistik. Di mana teori humanistik ini merupakan teori yang menekankan bahwa semua manusia itu mempunyai kapasitas untuk berkembang dan mengaktualisasikan diri, di mana dorongan dan juga stimulus manusia itu yang paling mendasar adalah aktualisasi diri, yaitu upaya untuk terus-menerus untuk mewujudkan potensi unik yang dimiliki oleh setiap individu. Kemudian selanjutnya merupakan model perilaku organisasi, di mana model perilaku organisasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah model autokratis, yang kedua model kustodian, yang ketiga model kolegial, dan yang keempat model suportif. Nah, model autokratis, yakni model yang pertama, artinya di mana kepemimpinan itu berfokus pada kekuasaan. Jadi para pemimpin itu percaya bahwa otoritas itu adalah cara satu-satunya untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian mengenai model kustodian, di mana model kustodian ini merupakan model yang mengeluarkan uang untuk kepentingan karyawan. Nah, model ini bergantung pada sumber daya ekonomi organisasi dan juga kemampuan membayar manfaat. Meskipun karyawan mengharapkan keamanan, mereka juga menjadi lebih bergantung pada organisasi. Kemudian mengenai model suportif atau model yang ketiga, di mana perilaku organisasi ini didasarkan pada kepemimpinan manajerial daripada penggunaan kekuatan finansial. Nah, tujuan seorang manajer ini adalah untuk membantu karyawan mencapai hasil. Penekanannya ditempatkan pada keterlibatan dan partisipasi karyawan dalam proses pengambilan keputusan manajemen. Kemudian, model yang keempat, yakni model kolegial, merupakan perpanjangan dari model suportif. Yang dimaksud dengan model kolegial adalah sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama, di mana model kolegial ini didasarkan pada semangat tim di mana semua karyawan mengembangkan tingkat pemahaman yang tinggi terhadap orang lain dan mengejar tujuan yang sama. Jadi karyawan itu bertanggung jawab atas reaksi mereka terhadap situasi tersebut, di mana karyawan itu memerlukan sedikit arahan atau kendali dari manajemen. Mungkin itu materi yang kedua. Nah, kita akan lanjut ke materi yang ketiga. Nah, materi yang ketiga yakni mengenai perilaku individu dan juga kelompok di dalam organisasi. Nah, kita ke pengertian perilaku individu dalam organisasi terlebih dahulu, di mana perilaku individu di dalam organisasi itu merujuk pada cara individu berperilaku di tempat kerja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sikap, kepribadian, motivasi, persepsi, dan juga nilai-nilai pribadi. Kemudian ada komponen-komponen utama yang bisa membentuk perilaku individu. Yang pertama adalah sikap, di mana sikap adalah evaluasi atau perasaan seseorang terhadap orang lain, objek, dan juga situasi. Nah, sikap ini bisa dipengaruhi oleh cara individu bereaksi dan juga berinteraksi di lingkungan kerja. Kemudian yang kedua adalah kepribadian, di mana kepribadian itu merujuk pada karakteristik bawaan yang membedakan satu individu dari yang lain. Nah, faktor-faktor kepribadian seperti ekstroversi, keterbukaan, dan juga stabilitas emosional, di mana hal tersebut itu mempengaruhi perilaku kerja dan interaksi sosial di tempat kerja.
Kemudian selanjutnya adalah motivasi, di mana motivasi adalah kekuatan internal atau eksternal yang bisa mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, teori-teori motivasi seperti hierarki kebutuhan Maslow dan juga teori dua faktor Herzberg membantu menjelaskan apa yang memotivasi individu di tempat kerja. Nah, selanjutnya adalah persepsi, di mana persepsi itu adalah suatu proses di mana individu menafsirkan informasi sensorik untuk memahami lingkungan mereka. Persepsi individu bisa mempengaruhi bagaimana mereka melihat situasi kerja dan juga membuat keputusan. Kemudian yang terakhir adalah nilai-nilai, di mana nilai-nilai merupakan keyakinan dasar yang mempengaruhi pilihan dan juga tindakan individu. Nah, nilai-nilai ini bisa mempengaruhi sikap kerja dan juga komitmen terhadap organisasi. Kemudian selanjutnya adalah pengertian perilaku kelompok dalam organisasi. Nah, perilaku kelompok dalam organisasi sendiri itu mengacu pada dinamika dan interaksi antar individu ketika mereka bekerja dalam kelompok atau tim. Nah, perilaku kelompok mencakup berbagai aspek seperti pembentukan kelompok, peran, norma, kohesi, dan juga pengambilan keputusan kelompok dan juga pengambilan keputusan kelompok. Nah, komponen utamanya itu yang pertama dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok itu adalah proses yang terjadi ketika individu berinteraksi dalam kelompok. Hal ini itu mencakup pembentukan norma kelompok, pengembangan peran dan juga status dalam kelompok, serta hubungan antar anggota kelompok. Selanjutnya merupakan peran dan norma. Nah, peran adalah harapan perilaku yang terkait dengan posisi tertentu di dalam kelompok. Sedangkan norma adalah standar perilaku yang diterima dalam kelompok. Nah, kedua elemen ini membantu mengatur interaksi dan juga menjaga keteraturan dalam kelompok. Kemudian selanjutnya adalah kohesi kelompok, di mana kohesi kelompok merupakan tingkat ketertarikan dan juga keterikatan anggota kelompok terhadap kelompok mereka. Nah, kelompok yang kohesif cenderung lebih kolaboratif dan juga memiliki kinerja yang lebih bijak. Selanjutnya merupakan komunikasi di dalam kelompok. Tentu saja kita tahu bahwa komunikasi merupakan hal yang sangat penting dan juga komunikasi yang efektif ini sangat penting untuk koordinasi dan juga kerjasama dalam kelompok, di mana komunikasi dalam kelompok bisa bersifat formal. Misalkan komunikasi formal itu berada di suasana atau berada di tempat rapat atau diskusi yang terstruktur. Atau kita bisa berkomunikasi secara informal, di mana komunikasi secara informal itu merupakan komunikasi percakapan yang santai, misalkan sesama teman. Nah, selanjutnya merupakan pengambilan keputusan kelompok, di mana suatu kelompok itu pasti sering terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Entah itu keputusan memilih ketua yang baru atau asisten yang baru. Nah, keputusan yang diambil oleh kelompok itu bisa dipengaruhi oleh dinamika kelompok yang pastinya akan ada perbedaan pendapat dan juga metode pengambilan keputusan. Nah, biasanya itu metode pengambilan keputusan itu dilakukan dengan cara voting dan juga konsensus. Nah, pada intinya perilaku individu dan juga perilaku kelompok adalah dua aspek yang sangat penting di dalam perilaku organisasi dan mereka juga saling terkait. Nah, memahami perilaku individu bisa membantu organisasi dalam mengelola dan juga memotivasi karyawan secara efektif. Sementara itu, memahami perilaku kelompok bisa membantu dalam menentukan tim yang efektif dan juga meningkatkan kerjasama dan mengelola dinamika kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Itu materi yang ketiga, kita lanjut ke materi yang keempat. Nah, materi yang keempat ini
ini yakni mengenai teori motivasi dan juga bagaimana sih penerapannya di dalam organisasi. Nah, yang pertama itu ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, Abraham Maslow itu mengusulkan bahwa kebutuhan manusia itu disusun dalam hierarki mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Nah, hierarki ini terdiri dari 5 kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Misalkan kebutuhan fisiologis itu makanan, air, dan juga tempat tinggal. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan keamanan, misalkan keamanan fisik dan juga keamanan emosional. Ketiga ada kebutuhan sosial, di mana kebutuhan sosial itu misalkan rasa cinta dan juga rasa ingin memiliki. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan penghargaan, di mana kebutuhan penghargaan itu yakni pengakuan dan juga harga diri. Nah, yang kelima merupakan kebutuhan aktualisasi diri. Contohnya itu realisasi potensi diri. Nah, bagaimana sih penerapannya di dalam organisasi? Nah, untuk kebutuhan fisiologis, penerapannya itu bisa menyediakan gaji yang memadai atau fasilitas yang nyaman, dan juga lingkungan kerja yang sehat. Kemudian untuk kebutuhan keamanan, penerapannya itu misalkan memberikan keamanan pekerjaan, asuransi kesehatan, dan juga kondisi kerja yang aman. Kemudian untuk kebutuhan sosial, penerapannya itu misalkan mendorong kerjasama tim, kegiatan sosial, dan juga membangun budaya kerja yang inklusif. Nah, untuk kebutuhan penghargaan, penerapannya itu misalkan memberikan pengakuan atas prestasi karyawan, kemudian sistem penghargaan dan juga kesempatan untuk pengembangan karir. Kemudian penerapan kebutuhan aktualisasi diri, misalnya menyediakan pelatihan dan juga menyediakan pengembangan supaya karyawan itu bisa lebih mengembangkan soft skill-nya dan juga memberikan kesempatan untuk berinovasi dan juga berkreativitas. Nah, selanjutnya merupakan teori dua faktor Herzberg, di mana Frederick Herzberg itu mengidentifikasi dua kelompok faktor yang bisa mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama itu faktor motivator, di mana faktor motivator itu terkait dengan isi pekerjaan seperti pencapaian, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan juga kemajuan. Selanjutnya merupakan faktor hygiene, di mana faktor hygiene ini terkait dengan konteks pekerjaan, seperti kebijakan perusahaan, supervisi, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan juga gaji. Nah, bagaimana sih penerapannya di dalam organisasi? Penerapannya itu untuk faktor motivator sendiri, bisa menggunakan desain pekerjaan yang menantang dan juga memuaskan, memberikan tanggung jawab yang lebih besar, memberikan pengakuan atas pencapaian, dan juga menciptakan peluang untuk pengembangan dan juga promosi. Nah, selanjutnya yaitu faktor hygiene, di mana faktor hygiene ini penerapannya misalkan memastikan kebijakan yang adil, hubungan yang baik antar karyawan dan juga manajemen, kondisi kerja yang nyaman, gaji yang kompetitif, dan juga keamanan pekerjaan. Kemudian selanjutnya merupakan teori X dan juga teori Y, di mana Dodgel Smith Granger itu mengemukakan bahwa ada dua perbedaan tentang karyawan. Di mana yang pertama itu di teori X itu menyatakan bahwa karyawan itu pada dasarnya bermalas-malasan, tidak suka bekerja, dan juga harus diawasi secara ketat ketika melakukan pekerjaan. Kemudian pada teori Y, itu kebalikannya, di mana karyawan itu dianggap memiliki motivasi yang tinggi, menikmati pekerjaan, dan juga akan mengejar tanggung jawab jika diberikan kesempatan. Nah, penerapan di dalam organisasi untuk pendekatan teori X terlebih dahulu, di mana penerapannya itu memerlukan kontrol yang ketat, pengawasan, dan juga struktur manajerial yang kuat. Nah, cocok nih dalam situasi di mana pekerjaan itu bersifat rutin dan juga tidak memerlukan kreativitas. Kemudian penerapan untuk teori Y, misalkan memberikan kebebasan dan juga tanggung jawab kepada karyawan, mendorong partisipasi, kreativitas, dan juga pengembangan diri. Nah, untuk teori ini cocok di dalam lingkungan yang dinamis dan juga membutuhkan inovasi.
Kemudian selanjutnya merupakan teori harapan Fromm, di mana Viktor Fromm sendiri mengemukakan bahwa motivasi adalah hasil dari harapan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja yang baik, atau ekspektansi. Kemudian kinerja akan menghasilkan penghargaan atau instrumentality, dan penghargaan itu akan bernilai bagi individu atau valence. Nah, penerapannya bagaimana sih untuk penerapannya sendiri mengenai ekspektansi? Misalkan melatih karyawan agar mereka percaya bahwa usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang baik. Nah, untuk penerapan pada instrumentality, misalkan menetapkan sistem penghargaan yang jelas dan juga konsisten antara kinerja dan juga penghargaan. Kemudian untuk penerapan pada valence, yakni memastikan bahwa penghargaan yang diberikan sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan karyawan. Nah, dengan memahami menerapkan teori-teori motivasi ini, organisasi bisa menciptakan lingkungan kerja yang bisa memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja terbaik mereka, dan juga mereka akan berkontribusi secara maksimal terhadap tujuan organisasi. Nah, untuk materi selanjutnya, yakni materi yang kelima, yakni mengenai sikap, nilai, dan juga kepuasan kerja. Nah, yang pertama mengenai nilai terlebih dahulu. Nah, nilai diartikan sebagai keyakinan dasar yang mempengaruhi keputusan dan perilaku individu. Nah, nilai itu mencerminkan apa yang dianggap penting oleh individu dan juga mempengaruhi cara mereka bertindak di tempat kerja. Nah, nilai itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama nilai terminal, yakni tujuan akhir atau keadaan yang diinginkan, misalnya itu kebahagiaan, kedamaian, dan juga kesuksesan. Yang kedua yakni nilai instrumental, di mana nilai instrumental itu adalah cara atau perilaku yang dianggap penting untuk mencapai tujuan akhir, misalnya jujur, bertanggung jawab, dan juga bekerja keras. Nah, penerapan di dalam organisasi misalkan memahami nilai-nilai karyawan, membantu manajer dalam menciptakan lingkungan kerja yang selaras dengan nilai-nilai tersebut. Kemudian yang kedua adalah sikap, di mana pengertian sikap sendiri adalah evaluasi atau perasaan seseorang terhadap objek, orang, atau peristiwa tertentu. Nah, sikap sendiri dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama kognitif, di mana komponen kognitif itu adalah keyakinan atau pendapat yang dipegang seseorang tentang sesuatu. Kemudian komponen yang kedua adalah afektif, di mana komponen afektif adalah perasaan atau emosi terhadap sesuatu. Nah, komponen yang ketiga adalah komponen perilaku, di mana komponen perilaku ini cenderung bertindak atau berperilaku terhadap sesuatu. Yang ketiga adalah kepuasan kerja. Pengertian kepuasan kerja sendiri adalah perasaan positif atau negatif karyawan terhadap pekerjaan mereka. Nah, kepuasan kerja itu mencakup beberapa aspek, yang dimana yang pertama itu termasuk kondisi kerja, hubungan dengan rekan kerja, dan juga manajer, kemudian gaji, serta peluang pengembangan karir. Nah, kepuasan kerja itu bisa diukur melalui survei yang mencakup berbagai dimensi seperti tugas, supervisi, gaji, kesempatan promosi, dan juga kondisi kerja. Nah, dengan memahami dan juga mengelola nilai, sikap, dan juga kepuasan kerja karyawan, organisasi sendiri bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif, produktif, dan juga memotivasi. Nah, untuk materi yang kelima mungkin cukup. Kita lanjut ke materi yang keenam mengenai membangun kerja tim yang efektif. Kemudian materi yang keenam mengenai membangun kerja tim yang efektif. Tentunya pasti kita tahu bahwa kerja tim yang efektif itu pastinya adalah kunci dari keberhasilan organisasi tersebut. Nah, tim yang bekerja secara efektif itu bisa meningkatkan produktivitas, inovasi, dan juga kepuasan kerja. Nah, bagaimana sih kita bisa membangun kerja tim yang efektif? Yang pertama itu kita harus mendefinisikan tujuan yang jelas. Langkahnya seperti apa? Kita harus menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, bisa dicapai, relevan, dan juga berbatas waktu. Kemudian kita juga harus memastikan setiap anggota tim itu memahami dan juga menyetujui tujuan tersebut. Nah, strateginya seperti apa?
Strateginya itu kita harus menggunakan sesi pembukaan atau kick-off meeting untuk menjelaskan tujuan dan juga sasaran proyek. Nah, kemudian kita juga harus menuliskan tujuan dan sasarannya secara jelas dan pastikan semua tim itu bisa mengakses informasi tersebut. Kemudian, cara membangun kerja tim yang efektif yang kedua, yaitu kita harus memilih anggota tim dengan keterampilan yang tepat. Misalkan langkahnya itu kita harus mengidentifikasi keterampilan dan juga kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tim. Kemudian kita harus memilih anggota tim yang memiliki keterampilan dan juga pengalaman yang relevan. Strateginya itu kita harus menggunakan metode seleksi tentunya, di mana metode seleksinya itu kita harus menggunakan dengan berbasis kompetensi untuk memilih anggota tim. Kemudian kita juga harus memastikan adanya keseimbangan antara keterampilan teknis dan juga keterampilan interpersonal di dalam tim tersebut. Kemudian yang ketiga, tentunya kita harus memfasilitasi komunikasi terbuka dan juga efektif. Langkahnya itu misalkan kita harus mendorong komunikasi yang jujur, terbuka dan juga transparan di antara anggota tim. Jadi kita tidak boleh menutup-nutupi semua masalah yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Kemudian strateginya kita harus mengadakan pertemuan rutin, misalnya mingguan atau bulanan. Nah, untuk pertemuan rutin tersebut kita harus membahas kemajuan dan juga isu-isu yang muncul. Kemudian kita juga harus menggunakan teknologi komunikasi seperti Microsoft Teams atau Zoom untuk memfasilitasi komunikasi real time dan juga kolaborasi. Kemudian yang keempat, kita harus menetapkan peran dan juga tanggung jawab yang jelas. Di mana langkahnya itu kita harus menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing setiap anggota tim. Misalkan, bendahara tugasnya mengatur keuangan, jadi kita harus menjelaskan itu semua. Terus kita juga harus memastikan setiap anggota tim itu memahami apa yang mereka kerjakan. Nah, strateginya misalkan kita harus membuat deskripsi pekerjaan atau job desk atau tugas yang rinci untuk setiap peran di dalam tim. Kemudian kita juga harus membangun kepercayaan dan juga respect. Nah, langkahnya itu kita harus mendorong keterbukaan dan juga transparansi di antara anggota tim. Kita juga harus memberikan contoh perilaku yang bisa menghargai dan juga menghormati pendapat dan juga kontribusi setiap anggota tim. Strateginya misalkan kita adakan kegiatan team building untuk memperkuat hubungan antar anggota tim. Kemudian kita juga harus menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang inklusif dan juga mendukung. Kemudian, untuk membangun kinerja tim yang efektif, kita itu harus memfasilitasi kolaborasi dan juga kerjasama. Langkahnya itu misalkan kita mendorong anggota tim untuk bekerja sama dan juga berbagi pengetahuan serta sumber daya. Kemudian kita juga harus menciptakan lingkungan di mana ide dan juga solusi itu bisa dibagikan secara bebas. Nah, untuk strateginya itu kita bisa menggunakan alat kolaborasi online seperti Google Workspace atau Asana untuk mengatur dan juga melacak tugas proyek. Kemudian kita bisa mengadakan sesi brainstorming dan juga diskusi kelompok untuk mencari solusi bersama. Kemudian, untuk membangun kerja yang efektif, kita harus memonitor dan juga mengevaluasi kinerja tim. Langkahnya itu kita harus memantau kemajuan tim terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian kita juga harus memberikan umpan balik atau feedback secara konstruktif dan juga secara teratur. Nah, strateginya itu kita bisa menggunakan metode evaluasi kinerja tim seperti review kinerja berkala atau feedback 360 derajat. Kemudian kita bisa mengadakan sesi retrospektif atau evaluasi setelah menyelesaikan proyek untuk membahas apa yang berjalan baik dan apa yang bisa ditingkatkan. Kemudian, untuk membangun kerja tim yang efektif, kita harus merayakan kesuksesan dan juga belajar dari kegagalan. Nah, rayakan kesuksesan itu, misalkan kita merayakan pencapaian untuk kesuksesan tim untuk meningkatkan moral dan juga motivasi. Kemudian kita harus menganalisa kegagalan atau tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan juga meningkatkan kinerja di masa depan.
Nah, strateginya itu kita misalkan mengadakan perayaan atau mengapresiasi tim setelah mencapai milestone penting atau menyelesaikan proyek besar. Kita juga harus menggunakan sesi pembelajaran pasca proyek untuk mengidentifikasi pelajaran yang bisa diambil dan juga diterapkan pada proyek yang akan mendatang. Nah, kesimpulannya, membangun kerja tim yang efektif itu kita memerlukan perencanaan, komunikasi, dan juga kolaborasi yang baik. Nah, dengan menetapkan tujuan yang jelas, memilih anggota tim dengan keterampilan yang tepat, memfasilitasi komunikasi yang terbuka, menetapkan dengan jelas tujuannya, dan bisa membangun kepercayaan dengan respect, itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa mendorong organisasi itu lebih maju dan bisa lebih baik lagi. Oke, mungkin hanya itu 6 materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.